Halo Sobat Setan, aku mau cerita dari penjara, silakan dinikmati. Becak sabu, kalau tangkapan 1 kilo ke atas itu wajib tempel. Tempel tuh ditembak betisnya, sama kayak begal. Mayoritas becak sabu ini orang Aceh, dan rata-rata sakti. Kalau jam terbangnya tinggi. Kawan sekamarku, Bang Rizal, tangkapan 8 kilo, hukuman 19 tahun. Gak bisa kena tempel karena ada pegangannya. Jadi, di betisnya itu ada bekas 6 peluru yang gak tembus. Berhenti di betisnya gitu. Bekasnya timbul karena panas peluru. Jadi cuma kulitnya yang terbakar. Pernah aku tanya dari mana dia dapat ilmu kebal peluru itu. Jawabannya dapat waktu jadi GAM dulu. Tapi ada resikonya. Dia kebal peluru, tapi benda tajam bakal ngasih rasa sakit berkali-kali lipat. Curiga gue, dia makan buah gombu macam Lutfi. Untuk kes orang Aceh, kebal ini nggak satu orang, banyak kali yang kayak gini di rutan. Kebanyakan dapat ilmu pas dulu aktif jadi GAM. Stage tertinggi dari ilmu kebal Aceh ini namanya rantai babi. Dan di rutan pernah ada yang punya, dan dia keren kali. Rantai babi ini bentuknya nggak kayak rantai, macam-macam, ada yang bentuknya kayak taring, batu, emas, dan sebagainya. Penggunaannya harus ditanamkan ke badan dan bakal kebal segalanya, termasuk kebal lapar. Harusnya nih ilmu yang dicari sobat kiri. Kalau soal asalnya nggak ada yang tahu, jadi dapatnya pas semedi di hutan gitu. Terus terbanglah si rantai babi, macam keris-keris gitu. Suka-sukaan terbang, tapi bisa pindah tangan kalau si tuan dikalahkan dan rantai babi dicabut paksa dari badannya. Jadi 2014 ke bawah rutan itu chaos sekali, nggak senyaman sekarang. Karena dulu rutan dikuasai 1 orang. Ingat ya, 1 orang, bukan sekelompok orang. Namanya Iwan Dukun, kasus perampokan, dan dia holder rantai babi, makanya dia nggak bisa diapa-apain. Pegawai pun nggak berani sama dia. Jadi iblis rutan itu ada 2. Salah satunya Iwan Dukun, yang satu lagi nanti aku ceritain lah. Kalau jumpa Iwan di lapangan dan dia ngompas minta duit sambil mukulin kau, gak ada yang bakal bela kau. Makanya si Iwan ini suka-sukanya dulu di rutan. Jadi karena sobat napi resah dan gak bisa ngadu sama polisi, makanya sobat napi ngadu sama salah satu preman yang masuk penjara. Beliau salah satu preman besar di daerah Padang Bulan dan anggota ormas juga. Namanya Ucok Lumba-Lumba. Sebuah nama yang cute untuk seorang preman. Itu epitet lumba-lumba disematkan karena dia punya tato lumba-lumba. Pak Ucok nih humble kali sumpah, modelnya kayak bapak-bapak bijaksana gitu, dan dia nggak pernah nganggarkan statusnya gitu. Dia Pak Ucok dan skuad menginisiasi kudeta akan rejim Iwan Dukun. Katanya pegawai juga ikut dikompakin karena pegawai juga resah dong pastinya. Eksekusinya epic kali. Gini, si Iwan sekamar cuma 3 orang untuk kamar yang muat 23 orang. Kan bangsat, iri kali aku. 2 orang lagi anak mainnya untuk masak atau bakarin sabunya. Bukan urusan kita lah ya kan, kalau masalah kayak gitu. Jadi Scott Dolphin masuk kamar Iwan. Iwan dan kawan-kawan digulung di dalam tilam kapuk tipis, diikat dan dibakar hidup-hidup. Iwan dan 2 anak mainnya meninggal di tempat. Tapi meninggalnya aneh kali sumpah. 2 anak main Iwan mati gosong, sedangkan Iwan gak terbakar sedikit pun. Bajunya aja yang terbakar. Badannya bersih. Dia mati karena tersedak asap. Si bangsat kebal dalam, cuma kebal lapar rupanya. Asap gak kuat dia, macam rakyat makan baru. Bercanda. Sampai dia mati pun badannya gak bisa dibacok. Mayatnya dikubur telanjang di taman rutan. Sekarang ditumbuhi pohon mangga yang katanya tumbuhnya abnormal. Itu pohon tumbuhnya cepat kali dan buahnya selalu pahit. Mangga rasa dukun kalau kami bilangnya. Dengan demikian, habislah rejim Iwan Dukun di rutan tercinta kami. Pak Ucok bersama tim harus bertanggung jawab atas kasus itu dan harus menekam sampai mati di rutan untuk kasus pembunuhan. Beliau menjual kebebasannya di luar untuk kebebasan kami dalam. Memang anti hero terbaik Pak Ucok. Makanya gak segan aku ngasih rokok ke beliau. Oke, itu saja. Besok kita akan cerita lagi cerita dari penjara. Dadah.